Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan review dari sebuah paper yang berjudul Design of Experiment Overcomes Hindrance and Best Practice. Sebagai pendahuluan, keberlanjutan sebuah bisnis tidak lagi didukung oleh proses ataupun produk manufaktur yang hemat biaya. Terdapat faktor-faktor lain seperti pengiriman yang tepat waktu dan berkualitas tinggi, meliputi keandalan produk, daya tahan produk, kinerja produk, dan ketahanan produk, yang juga merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan ketika konsumen akan membeli produk itu. Design of Experiment atau DOE merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan efisiensi proses dan kualitas produk pada berbagai bidang, seperti pada bidang kimia, farmasi, biomedis, otomotif, mekanika, dan industri. Dalam merencanakan, melakukan, dan menganalisis DOE, terdapat beberapa hambatan serta praktik buruk atau bad practice yang jarang dibahas di dalam sebuah literatur. Sehingga pada paper ini diuraikan mengenai hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh seorang praktisi maupun bad practice atau pengalaman buruk ketika menggunakan DOE itu ke dalam bentuk paper literatur review, di mana paper ini ditulis oleh Nuno Costa dan diterbitkan pada tahun 2019. Ini adalah hambatan dari penggunaan DOA. Terdapat 3 kelompok hambatan. Ada kelompok business barriers atau hambatan dari segi bisnis, kemudian educational barriers atau hambatan pada segi pendidikan, kemudian ada technical barriers atau hambatan dari segi teknikal. Masing-masing kelompok hambatan ini memiliki subhambatan, di mana kalau di dalam kelompok business barriers itu ada 5 subhambatan lagi, kemudian educational barriers ada 5 hambatan, dan pada kelompok technical barriers itu ada 6 hambatan lagi. Totalnya ada 16 hambatan design of experiment sebagaimana telah diidentifikasi oleh Tanko pada tahun 2009. Dalam hambatan pelaksanaan DOE ini, pengetahuan yang tidak lengkap dan terdistorsi tentang DOE atau bahkan ketidaktahuan tentang DOE, kurangnya kapasitas maupun sosialisasi penerapan DOE menjadi akar penyebab rendahnya para praktisi dalam menggunakan DOE. Alasan lain yang menjadi penyebab pengambil keputusan tidak menggunakan DOE yaitu kurangnya metodologi untuk membantu mereka melalui eksperimen, tidak adanya perkembangan teoritis untuk memecahkan masalah industri nyata, serta DOE ini merupakan alat yang kompleks. Pengalaman buruk yang dialami oleh praktisi lain juga menjadi salah satu alasan mengapa metode design of experiment atau DOE ini kurang diminati oleh praktisi lainnya. Penyampaian DOE pada mulanya terbatas pada materi kuliah tertentu saja, misalnya pada bidang statistika dan simulasi, sedangkan pada bidang non-statistika kurang dijelaskan. Nah, hal ini membuat para praktisi yang memiliki background non-statistika itu asing ketika bertemu dengan metode DOE, karena kurang diajarkan ketika di bangku perkuliahannya. Kemudian, penyampaian DOE melalui materi perkuliahan S1 dan S2 dapat menjadi salah satu solusi untuk mengenalkan DOE kepada akademisi maupun di tingkat institusi yang nantinya akan melahirkan para praktisi baru. Nah, dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, maka diperlukan pula dukungan eksternal untuk melakukan eksperimen DOE yang membutuhkan biaya dan modal yang tidak sedikit. Kemudian, selain hambatan-hambatan dalam pelaksanaan DOE itu, ada pula bad practice atau pengalaman buruk yang mengakibatkan metode DOE ini jarang dilakukan oleh praktisi lainnya. Nah, di sini penggunaan DOE sebagai suatu metodologi tidak cukup hanya dengan eksperimen satu kali. Waktu yang tidak cepat, kerumitan proses dan produk, masalah statistik maupun non-statistik menjadi salah satu penyebab DOE jarang dilakukan. Nah, bahkan karena eksperimen yang tidak cukup satu kali ini, itu juga berpotensi menimbulkan adanya bad practice atau praktik yang buruk ketika eksperimen dilakukan. Kemudian, beberapa bentuk bad practice serta rekomendasi untuk mengatasi bad practice-nya tersebut, sebagaimana disajikan dalam paper, diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada choose an extremely complicated problem, yaitu memilih masalah yang sangat rumit dan complicated.
Studi eksperimental membutuhkan biaya, memakan waktu, mengganggu operasi normal, dan rutinitas standar sehingga pemilihan masalah yang akan dipecahkan secara cermat menjadi penting untuk dilakukan. Masalah yang dipilih haruslah relevan dalam hal keuangan, kualitas, produktivitas, kepuasan pelanggan, maupun dampak lingkungan. Hal ini juga berlaku misalnya dengan melakukan perbandingan apakah suatu masalah itu sebaiknya dilakukan dengan metode eksperimen atau dilakukan dengan pemodelan atau simulasi komputer. Kemudian berikutnya, studi objektif is either purely defined or unappealing, yaitu tujuan studi didefinisikan dengan buruk atau tidak menarik. Nah, tujuan bisnis dan hasil yang diharapkan haruslah ditetapkan oleh organisasi, misalnya target peningkatan keuntungan dalam bulan tertentu. Kemudian bad practice berikutnya adalah measurement device is uncalibrated or inoperative, yaitu perangkat pengukuran tidak dikalibrasi atau tidak beroperasi. Terdapat perhatian khusus yang harus diberikan dalam sistem pengukuran, karena seringkali yang menjadi sumber masalah dan pengambilan keputusan itu adalah alat ukurnya kurang valid. Kemudian untuk mendapatkan informasi yang andal dari pelaksanaan eksperimen itu, nah tentu saja diperlukan analisis data, validasi, baik itu kalibrasi, pemeliharaan alat ukur, evaluasi, dan pengujian alat ukur itu sebelum pelaksanaan DOE ini dilakukan oleh pengambil keputusan dan dianalisis. Jadi sebelum eksperimen itu dilakukan, make sure kalau peralatannya itu berfungsi dengan normal. Karena ketika seseorang melakukan eksperimen dengan alat yang rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka tentu saja hasilnya itu tidak bisa dipastikan kebenarannya gitu. Karena alatnya aja nggak benar gitu, gimana hasilnya gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah selected experimental design is inadequate, yaitu rancangan percobaan yang dipilih tidak memadai. Dalam rancangan percobaan DOA, rancangan yang tidak efisien berarti membuang-buang sumber daya, waktu, kehilangan waktu efektif, dan mencapai solusi yang kurang optimal. Pemilihan desain bergantung pada tujuan studi, baik itu variabel input, faktor desain, kendala waktu, dan biaya hingga desain faktorial eksperimen. Jadi karena adanya eksperimen itu memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit, nah maka sebaiknya sebelum melakukan eksperimen itu benar-benar disusun gitu, langkah-langkahnya, kemudian SOP-nya gitu, supaya kita itu ketika melakukan eksperimen itu terstruktur dan tahu ini habis ini harus ngapain, habis ini harus ngapain, jadi tidak terlalu membuang-buang waktu. Versi yang berikutnya adalah DOA Principle are violated, yaitu pengacakan, pemblokiran, dan replikasi yang merupakan tiga prinsip DOA. Terkadang hal itu kurang dilaksanakan dengan baik atau ada yang miss. Nah, di sini mengacak eksperimen yang dirancang berarti menjalankan eksperimen dalam urutan yang berbeda dari yang dirancang secara statistik atau logis. Nah, sehingga dengan demikian maka perlu adanya mempertahankan kondisi-kondisi tertentu saat eksperimen itu dilakukan. Tujuannya supaya pada saat eksperimen ini terjadi pada saat penyusunan kombinasi dari faktor dan kemudian variabelnya itu agar selalu konstan dalam skop faktor dan variabel yang diinginkan. Terus kemudian bad practice berikutnya adalah raw material is not enough, yaitu bahan baku yang tidak cukup. Dalam beberapa eksperimen, bahan baku tidak cukup banyak, sehingga kadang bahan baku juga merupakan sumber variasi yang diinginkan. Ini berarti bahwa batch bahan baku yang berbeda harus digunakan dalam persiapan unit percobaan yang ditugaskan untuk setiap batasan dalam DOE yang dilakukan. Nah, misalnya kalau untuk sebuah eksperimen bagaimanakah pembuatan resep kue yang diminati oleh konsumen, di situ ditetapkan salah satu bahan bakunya itu adalah gula. Nah, karena gula ini jumlahnya terbatas, maka itu dibuatlah variasi gitu. Ada yang kue dengan variasi gula sedikit dan juga ada kue yang dengan variasi gula banyak. Kemudian bad practice berikutnya ada variables are omitted, yaitu variabel yang dihilangkan. Solusi terbaik atau paling tepat untuk suatu masalah akan dicapai hanya jika semua variabel yang sangat penting, yaitu variabel yang memiliki dampak signifikan terhadap hasil, dipertimbangkan dalam penelitian.
Nah, untuk menyikapi hal itu, maka tim multidisiplin perlu dibentuk dan melakukan brainstorming dalam menentukan variabel-variabel yang terlibat. Artinya, pada saat melakukan eksperimen itu, variabel-variabel apa saja yang nantinya dinilai akan berpengaruh itu harus benar-benar dipilih gitu kan. Misalnya kalau tadi eksperimennya itu memilih mau membuat kue yang diminati oleh konsumen, maka ditetapkan variabelnya itu ada berdasarkan tingkat rasa manis gitu atau kadar gula. Terus kemudian bisa juga variabel berikutnya adalah lamanya waktu pemanggangan. Kemudian bisa juga variabel berikutnya adalah besar atau rendahnya suhu pemanggangan. Terus kemudian bad practice juga bisa terjadi karena faktor level are inadequate, yaitu tingkat faktor yang tidak memadai. Jika nilai yang diberikan ke tingkat variabel rendah dan tinggi tidak diidentifikasi dengan benar, maka kesimpulan penelitian pun juga akan sulit untuk diterima kebenarannya, di mana kisaran di mana faktor-faktor yang akan divariasikan itu, jumlah tingkat faktornya juga harus dibuktikan dengan referensi yang kuat. Nah, misalnya tadi ya, kalau misalnya mau membuat kue yang diminati konsumen, kemudian variabelnya itu ada tingkat rasa manis, kemudian suhu pemanggangan, terus kemudian lamanya waktu pemanggangan. Nah, di situ kan ada faktornya itu kan, ada yang rendah dan tinggi. Nah, untuk menentukan yang rendah ini range-nya berapa, kemudian yang tinggi range-nya di angka berapa. Nah, ini yang harus dilakukan dengan dasar yang valid gitu. Jadi nggak asal menentukan. Misalnya untuk suhu pemanggangannya yang rendah 30 derajat Celcius, kemudian yang tinggi 60 derajat Celcius gitu kan. Ini nggak boleh asal nyebut, tapi harus ada dasarnya gitu kan. Terus kemudian bad practice berikutnya juga analysis methods assumptions are not valid, yaitu asumsi metode analisis yang tidak divalidasi. Pada teknik statistik perlu digunakan untuk memvalidasi variabel yang terpilih dan menjadi model yang dieksperimenkan. Hal itu dapat dilakukan melalui validitas maupun reliabilitas terhadap data eksperimen. Kemudian untuk bad practice berikutnya ada misidentify inactive variable, yaitu salah mengidentifikasi variabel non-aktif. Dalam analisis hasil eksperimen, pada fase penyaringan sangatlah penting untuk menemukan solusi yang dapat meningkatkan respon dan kesimpulan yang dicapai pada fase eksperimen berikutnya. Dengan demikian, pemilihan metode untuk menganalisis data yang diperoleh dalam fase penyaringan pada desain eksperimen bukanlah suatu tugas yang bisa dianggap remeh gitu. Sehingga alternatifnya pada saat penyaringan desain itu harus digunakan metode objektif atau analisis untuk memilihnya, misalnya dengan expert judgment. Jadi maksudnya itu, anggaplah ketika akan melakukan eksperimen ternyata ada 100 model gitu kan. Nah, dari 100 ini ternyata hanya akan dipilih 30. Nah, kemudian dari 30 ini mana yang akan dipilih gitu kan. Nah, itu yang harus cermat memilihnya gitu kan. Misalnya dengan expert judgment atau dengan metode yang sudah valid, misalnya dengan tabuchi gitu. Untuk berikutnya ada modeling teknik is inappropriate, yaitu teknik pemodelan yang tidak sesuai, di mana dalam eksperimen pada model orde kedua biasanya disesuaikan dan direspon menggunakan teknik OLS. Meskipun model orde tinggi mungkin lebih efektif dalam menemukan solusinya lebih baik daripada model kuadrat yang umum digunakan. Lagi pula, teknik pemodelan lain pun juga dapat diperlukan karena adanya faktor, baik itu yang tetap, acak, kualitatif, maupun yang tidak terkendali. Dan juga adanya tanggapan, baik itu yang diskrit, kontinu, deterministik, waktu kesimetrisan, serta jumlah respon yang diinginkan. Jadi artinya lebih bagaimana cara menentukan model yang tepat pada saat melakukan eksperimen. Bad practice berikutnya yaitu properties of optimal solution are ignored, yaitu properti solusi optimal yang diabaikan. Sebagian besar praktisi dan peneliti menggunakan paket perangkat lunak komersial dan kriterianya berbasis keinginan komputer yang disertakan dalam paket perangkat tersebut. Penting untuk digarisbawahi bahwa untuk beberapa studi kasus tidak ada solusi yang unik atau non-dominan atau yang optimal, sehingga pembuat keputusan pun harus menganalisis secara Pareto terhadap solusi yang dihasilkan. Dengan kata lain, adanya software atau perangkat lunak menghasilkan beberapa solusi eksperimen, namun dari solusi-solusi tersebut
perlu disaring lagi gitu, mana yang merupakan solusi paling ideal. Kemudian untuk bad practice berikutnya ada undesired or unplanned events are omitted, yaitu peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan dihilangkan. Untuk melakukan sebuah eksperimen diperlukan perencanaan yang cermat dan detail agar diperoleh kesimpulan yang dapat dianggarkan. Keberhasilan percobaan apapun akan sangat bergantung pada proses perencanaan dan protokol percobaan yang ditetapkan, sehingga harus terdapat langkah-langkah yang terperinci untuk pengumpulan dan pencatatan data. Nah, kemudian semua proses itu harus dijalankan secara sistematis. Artinya, pada saat melakukan eksperimen itu, ketika sudah disusun SOP dan langkah-langkah eksperimen, maka langkah-langkah itu pun harus dilakukan secara berurutan dan diulang persis seperti yang eksperimen-eksperimen sebelumnya dilakukan. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa semua eksperimen dilakukan dengan langkah-langkah yang sama dan juga untuk meminimasi adanya variasi-variasi maupun adanya variabel pengganggu dari luar. Sebagai kesimpulan dari paper ini yaitu beberapa upaya untuk menciptakan proses bisnis dan keunggulan kompetitif adalah mengurangi time to market, meningkatkan teknologi produk, meminimalkan biaya produk, memasarkan produk yang berkualitas tinggi, dapat diandalkan, tahan lama, kuat, dan menjaga keberlanjutan produk di pasar global. Design of Experiment atau DOE merupakan sebuah metode eksperimen yang dilakukan oleh praktisi untuk menciptakan kombinasi variabel dan faktor yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Faktanya, terdapat 16 hambatan dalam pengembangan dan pelaksanaan teori DOE, serta beberapa praktek buruk atau bad practice dalam pelaksanaan design of experiment. Dengan belajar dari adanya hambatan maupun praktek buruk tersebut, seyogyanya dapat dijadikan refleksi dan lesson learned ketika melakukan DOE berikutnya, agar dapat mencapai hasil yang ideal sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kelebihan dari paper ini yaitu mampu menjelaskan hambatan-hambatan yang menjadi penghalang sekaligus praktek buruk pada pelaksanaan DOE secara detail dan juga bagaimana cara untuk mengatasi adanya praktek buruk tersebut. Kemudian dari kekurangan paper ini yaitu jenis paper yang merupakan viewpoint sehingga poin-poin yang disampaikan dari paper ini cenderung merupakan sudut pandang dari penulis saja sehingga perlu adanya validasi terhadap item-item yang disampaikan oleh penulis paper. Dan sebagai rekomendasi untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan validasi terhadap item-item yang sudah disampaikan oleh penulis pada paper ini serta merumuskan model constraint atau minimasi dari hambatan-hambatan DOE. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.